Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Imam Tirmidzi wa ila ruh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani wa ila ruh Syekh Abdullah bin Zaid Muhammad Abadi wa ila arwah Az-Zadi kulli man yu'allimna ilma wa masyayikhihim wa asatidihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mungkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, ada kabar gembira. Alhamdulillah, kita sekarang ada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan berhubung kita bertepatan dengan bulan Maulid, insya Allah selama bulan Maulid di jadwalnya Al-Fakir kita akan mengkaji kitab Syama'il terus. Jadinya kitab Tibyan sama kitab Ta'lim Muta'alimnya libur dulu selama bulan Maulid. Kita mengkaji kitab Syama'il. Insya Allah berkah, insya Allah mendatangkan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu hadis ke-6. Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil mumaghad wala bil qasiril mutaraddad wa kana rab'atan minal qaum. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabit kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhihi tadwirun abyad musyarrab ad'ajul ainain ahdabul ashfar jalilul musyash wal katid ajradu zu masrubah syathnul kafaini wal qadamain idza masya taqalla'a ka'annama yankhatu min sabab wa idzal iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjah alyanuhum arikah wa akramahum isyrah man ra'ahu badihah habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaquluna ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 yaitu kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mensifati bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawil mumaghad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau orangnya tidak tinggi yang terlalu tinggi, yang over tingginya. Wala bil qasiril mutaraddad, dan juga beliau orangnya bukan orang yang sangat pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, dan beliau Rasulullah SAW itu rab'atan itu sedang proporsional minal qaum, daripada orang-orang, sama beliau dengan orang-orang, sama dalam artian sedang tinggi badannya beliau. Nah, sedangkan di dalam kitab Wasailil Wusul ila Syama'ir Rasul diterangkan bagaimana itu tinggi badannya Nabi Muhammad SAW. Kana sallallahu alaihi wasallam asana nasi wajhan wa asanahum khalqan laisa bitawil ba'in wala bil qasir bal kana yunsabu ila rab'a idza masya wahdahu wa ma adzalika falam yakun yumashihi ahadun minan nas wa huwa yunsabu ila taul illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wala rubbama iktanafahu rajulani at-tawilani fayatuluhuma fa idza faraqahu nusiba ila tul wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rub'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berjalan sendiri, kana yunsabu ila rub'ah idza masya wahdah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan sendiri, orang-orang melihat beliau, menganggap beliau itu tingginya normal-normal saja, mu'tadil, sedang-sedang saja, antara tinggi dan antara pendek. Wa ma'adzalika falam yakun yumashihi ahadun minan nasi wa huwa yunsabu ila tul illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya ada orang yang tinggi, dia berjalan bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di sekitar yang ngelihatnya orang yang tinggi tadi pendek, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Kemudian wala rubbama iktanafahu rajulani tawilani fayatuluhuma fa idza faraqahu nusiba ila tul wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rub'ah. Dan jika ada dua orang berjalan bersama Rasulullah SAW, berjalan bertiga, dan dua orang ini memang orang yang tinggi, ketika Rasulullah dan dua orang tinggi tadi berjalan bersama, Rasulullah yang paling tinggi, sedangkan orang yang dua tadi yang sebenarnya tinggi kelihatan pendek di mata orang-orang. Nah, itu kalau jalan bareng. Tapi ketika dua orang yang tinggi tadi berpisah dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di mata orang-orang tinggi beliau sedang-sedang saja. Akan tetapi dua orang yang tadi berjalan bersama Rasulullah jadi pendek, ketika berpisah jadi tinggi lagi. Begitu sifat tingginya Nabi Muhammad SAW. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambut beliau lam yakun bil ja'dil qatat, tidak keriting yang sangat, wala bis sabit, dan juga tidak lurus terurai dari pangkal hingga ke ujung. Kemudian wa kana ja'dan rajilan. Sedangkan rambutnya Nabi Muhammad SAW itu ja'dan rajilan, antara keriting dan antara lurus. Keriting parah enggak, sedangkan lurus yang parah juga enggak, akan tetapi tengah-tengah. Di sarahnya jadi kalau di antara rambutnya Rasulullah SAW antara keriting dan antara lurus, mungkin kalau bisa dikatakan berombak atau bergelombang, itu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian walam yakun bil mutahham. Rasulullah SAW itu beliau orangnya bukan al-mutahham. Al-mutahham itu orang yang badannya besar karena banyak dagingnya, min katsiril laham, karena sebab banyak daging. Orangnya gemuk, besar karena gemuk. Rasulullah SAW orangnya tidak seperti itu. Beliau tidak seperti itu. Wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tatwirun. Wajahnya Nabi SAW itu labil mukalsam wa kana fi wajhihi tatwirun. Jadi gini, bentuk muka seseorang itu kalau di sarahnya itu ada dua, ada yang tadwir, bundar, ada yang asil. Asil itu lonjong, panjang, bentuk wajah seseorang. Nah, Rasulullah SAW bentuk wajah beliau bundar, tapi tidak terlalu bundar. Ada asilnya sedikit, ada lonjongnya sedikit, antara bundar dan lonjong. Wal muradu annahu usila al wajhi masnunul khaddaini wa lam yakun mustadiran ghayat tadwir bal kana baina al-istidrar wal isalah wa huwa ahla inda kulli dzauqin salim wa tab'i qawim. Nah, bentuk wajah Nabi Muhammad SAW itu lam yakun mustadiran ghayat tadwir, tidak bundar, sangat bundar ser itu tidak seperti itu. Balkana bainal istidarah wal isalah, akan tetapi di bentuk wajah Nabi Muhammad SAW itu
bainal istidaroh antara bundar wal isalah dan panjang, oval mungkin. Wa huwa ahla inda kulli dzauqin salim wa tabi qawim, dan bentuk wajah yang seperti ini adalah bentuk yang paling indah, yang paling bagus menurut orang-orang. Wa qala adz-Dzahabi anil Hakim annastidaratal wajhil al-mufritah dalah alal jahli. Kemudian Imam adz-Dzahabi menukil dari Imam Al-Hakim bahwasanya beliau berkata, yang namanya wajah yang bundar, wajah yang bulat, al-mufritah, yang sangat bundar, bunderser wajah orang kalau seperti itu, dalatun alal jahli, itu menunjukkan orang tersebut bodoh. Itu sedikit dari Imam adz-Dzahabi. Kemudian lanjutan hadisnya, abyadu musyarrab, kulit beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abyad, putih, musyarrab, kemerah-merahan. Wa huwa akhaltu launin bilaunin ka'annahu sukiya bihi. Wa huwa alladhi tar'arab wal musnil khalita wal anal bayyad. Nah, jadi kalau di sarahnya ini seperti percampuran antara dua warna. Ada warna putih, kemudian dituangkan warna merah, kemudian diaduk, dicampur. Nah, itu warna kulit Nabi Muhammad SAW, putih yang kemerah-merahan, abyad musyarrab. Kemudian ada ajul ainain, Rasulullah SAW memiliki mata yang hitam. Kalau di sarahnya al-ad'aj syadidu sawadil hadaqal ain ma as'atiha kama sayati fi kalam musannif fala yushkilu bi annahu ashkali anna syakla fi bayad la fi sawad kama fi yati wa qila ad'aj syadidul bayad wal bayad sawad sauda. Nah, matanya seseorang kan ada bagian putihnya, putih mata, dan bagian hitam yang di tengahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW, mata beliau sa'ah, lebar, besar, menunjukkan keindahan. Bagian putihnya sangat putih dan bagian hitamnya sangat hitam. Itu sifat mata beliau SAW. Kemudian ahdabul ashfar, beliau Rasulullah SAW memiliki bulu mata yang indah, bulu mata yang lentik. Tapi sifat bulu mata Rasulullah SAW itu tidak seperti perempuan, akan tetapi beda, yang pantas dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bulu mata beliau itu kathir, banyak atau lebat, dan juga panjang. Itu al-ahdabul ashfar. Jalilul masyash wal katid, Rasulullah SAW itu tulang beliau, pangkal tulang beliau itu besar. Jalil itu jalilul masyash wal katid, jalil itu besar, al masyash itu pangkal tulang, wal katid itu bagian di antara dua pundak Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah SAW itu memiliki persendian seperti pundak, kemudian siku dan lutut. Persendian beliau besar, dan juga al-katid. Katid itu bagian antara dua pundak Rasulullah, punggung atas yang dekat dengan leher, itu juga besar. Wa huwa yadullu ala ghayatil quwwah wa nihayati saja'ah. Dan sifat tulang beliau ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ghayatil quwwah, kuat. Rasulullah SAW itu orangnya sangat kuat, wa nihayati saja'ah, dan sangat pemberani. Kemudian ajrat dzu masrobah. Ajrat itu gimana ya? Ada dua
Ada dua ungkapan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada asy'ar, ada ajrad. Kalau asy'ar itu wa huwa man amma sya'ru jami'a badanihi, yaitu orang yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu, ditutupi dengan rambut, itu namanya asy'ar. Sedangkan kalau ajrad yaitu orang yang sebagian tubuhnya ada bulunya, ada rambutnya. Seperti di bagian lengan, kemudian di bagian dada, di bagian betis itu ada rambutnya. Nah, Rasulullah SAW itu orangnya adalah orang yang ajrad, memiliki rambut di sebagian tubuhnya. Dza masyrubah. Nah, Rasulullah SAW itu memiliki masrubah. Seperti di pertemuan kemarin, masrubah itu bulu atau rambut yang tipis yang ada di dada sampai ke pusar. Itu yang namanya masrubah. Dan masrubah Rasulullah itu diibaratkan seperti pedang. Kemudian lanjut, syasnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah SAW itu memiliki telapak tangan dan telapak kaki yang tebal. Akan tetapi walaupun tebal, telapak tangannya Rasulullah SAW itu lembut. Bahkan ada seorang sahabat mensifati bagaimana kelembutan tangan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada tangan beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita ulangi tadi. Syasnul kafaini wal qadamaini. Rasulullah SAW memiliki telapak tangan dan telapak kaki yang tebal. Akan tetapi walaupun tebalnya telapak tangan dan telapak kaki Rasulullah itu sangat lembut. Bahkan salah seorang sahabat beliau menceritakan bagaimana kelembutan tangan beliau, yaitu sahabat tersebut berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra model apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Kemudian idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab. Rasulullah SAW itu jika beliau berjalan taqalla'a, fi masyihi ka'annahu yaqla'u rijlahu min rijlin. Idza arada quwwah masyihi ka'annahu yarfa'u rijlaihi minal ardi raf'an ba'inan mutadarakan ihdahuma bil ukhra. Sifat jalannya Rasulullah SAW itu taqalla'a, dari satu kaki ke kaki yang lain. Beliau angkat satu kaki, kemudian beliau letakkan, kemudian satunya lagi bergantian, mutadarokan, saling susul menyusul, raf'an ba'inan. Kalau Rasulullah SAW mengangkat kakinya, kaki beliau diangkat ba'inan, benar-benar diangkat. Dan jalan seperti ini, masyihi ahlil jaladah wal himmah, adalah cara jalan seseorang yang teguh, yang tabah, yang tegar, wal himmah, dan orang yang memiliki semangat yang tinggi. La kaman yamshi ikhtiyalan yuqaribu khutahu fa inna dzalika min masyinisa. Bukan seperti orang yang berjalannya ikhtiyalan, seperti orang sombong, atau dia ada orang berjalan yang dari satu langkah ke langkah yang lain itu berdekatan. Rasulullah SAW jalannya tidak seperti itu, karena jalan yang seperti itu adalah masyin nisa, cara berjalannya orang perempuan. Ka'anna mayan khatu min sobab, seperti orang yang turun dari bukit atau dari dataran tinggi. Kemarin sudah dijelaskan. Wa idza iltafata ma'an. Jika Rasulullah SAW berpaling atau menoleh, maka Rasulullah SAW menoleh atau berpaling keseluruhannya, tidak cuma dengan kepala beliau, wajah beliau, akan tetapi badannya beliau ikut menoleh. Ai jami'u ajza'ihi fala yalwi unuqahu ya'mana wa yusrah idza nadara ila sya'. Nah,
Jadi kalau Rasulullah SAW itu misalnya dipanggil oleh seseorang, kemudian beliau menolehnya nggak cuma pakai kepala, tapi beliau menoleh kepada orang yang memanggil dengan seluruh badannya, dengan kepala, badan dan kakinya beliau. Fala yalwi unukahu yumnah wa yusrah. Beliau ketika menoleh tidak memalingkan leher beliau ke kanan atau ke kiri. Idza nadara ila syai' ketika beliau melihat kepada sesuatu. Lima fi dzalika minal khifah wa adami syianah. Karena yang namanya seperti itu, jika orang kok dipanggil atau melihat sesuatu yang menoleh itu cuma kepalanya saja, sifat seperti itu adalah sifat yang sembrono dan sifat yang kurang berhati-hati. Wa inna makana yukbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Li'anna dzalikal baq bi jalali mahabbatihi. Dan Rasulullah SAW ketika menghadap sesuatu, beliau menghadap dengan seluruh tubuhnya. Dan ketika beliau membelakangi sesuatu, beliau membelakangi dengan seluruh tubuh beliau. Li'anna dzalika al-yak bi jalalatihi wa mahabbatihi. Karena yang namanya sifat seperti itu lebih layak dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bayina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundak beliau terdapat khatamun nubuwah, stempel kenabian. Wa huwa terstempel kenabian. Bi fathil ta wa kasriha wal kasru asyar afsah wa huwa fil asl ma yukhtamu bihi katabi wal muradu huna al asr alladhi baina katifaihi al man'ud bihi fil kutubil mutaqaddimah wa kana alamata annahun nabiyyu al mau'ud bihi fi tilkal kutub. Nah, di antara kedua pundak beliau ada yang namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Nah, yang namanya stempel kenabian itu adalah asar atau suatu tanda di antara kedua pundak Nabi Muhammad yang mana di kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu sudah disebutkan. Yang namanya khatamun nubuwah, stempel kenabi itu sudah disebutkan, dan itu tanda bahwa orang yang memiliki stempel tersebut adalah seorang nabi yang dijanjikan, yaitu nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Wa huwa qit'atul lahmin barizatun baina katifaihi biqadri baidatil hamamah aw ghairiha bihasabi ikhtilafi riwayat. Nah, nanti di bab yang lain akan dibahas secara perinci bagaimana sifat khatamun nubuwah, stempel nabi tersebut. Wa huwa khatimun nabiyyin, dan Rasulullah SAW itu adalah khatimun nabiyyin, adalah penutup para nabi, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Nah, kemudian dilanjutkan ajwadun nasi sodron. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling murah, yang paling dermawan, paling lapang hatinya. Min jihati sodri wal murad huna al qalbu tasmiyatan lil khali bismil mahal idhi sodru mahalul qalbi idala mahal wal makna anna judahu anti bi qalbi masyara sodri. Nah, Rasulullah SAW ajwadun nasi sodron. Rasulullah SAW itu orang yang paling lapang hatinya, yang paling dermawan, yang paling murah, yang paling murah hati. Maksudnya anna judahu anti bi qalbin wan syirahi sadrin. Sifat dermawannya Nabi, sifat memberinya Nabi itu berasal dari hatinya Nabi SAW yang memang sudah bersih, yang sudah suci. Wan syirahi sadrin, dan berasal dari lapangnya hati beliau. La antakalufin wa tasonnu'in, dan tidak berasal dari dipaksa, dibuat-buat. Akan tetapi murni karena hatinya Nabi SAW yang suci. Kemudian lanjutkan asdaqun nasi lahjah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur, orang yang paling benar ucapannya. Li'annahu huwa alladhi yatasifu bisidqi fala majal li jiryani suratil kadhib fi kalamihi. Itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur, yang paling benar ucapannya. Wa aliyanuhum arikah, dan
Rasulullah SAW itu adalah orang yang tabiatnya paling lembut. Nah, maksudnya apa? Tabiat yang paling lembut. Wa ma'nahu layiniha in kiyaduha lil khalqi fil haqi. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengajak kepada kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beliau berdakwah kepada orang-orang, Rasulullah SAW itu mengajak mereka dengan lembut. Fakana ma'ahum ala ghayati minat tawadu wa qillatil khilaf wan nufur. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, beliau amat sangat tawadu, rendah diri, wa qillatil khilaf, dan sedikit perselisihan, wan nufur, dan tidak ada orang yang lari dari beliau. Itu sifat kelembutan tabiatnya beliau. Kemudian wa akramuhum isyrah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia pergaulannya. Wahia al-mukhalatah. Fa mu'asyaratuhu sallallahu alaihi wasallam wa mukhalatatuhu akramu min jami'i mukhalatatin nasi kama yadullu ala qoulihi. Nah, perkumpulan atau majelisnya Nabi Muhammad SAW, pergaulannya Nabi Muhammad SAW itu adalah pergaulan duduk majelis yang paling mulia daripada perkumpulan manapun, daripada majelis manapun yang ada di dunia ini. Kemudian man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihat Nabi SAW badihah secara tiba-tiba, habahu, maka dia pasti akan takut. Maksudnya apa? Ayru ibadihatan fahuwa kamufla, yakni fuj'atan min ghairi sabiqati mukhalatatin wa ma'rifati ahwalihi wa kila anadar fi ahlakihil ali wa ahwalis saniyah habahu ahwa. Nah, jika ada seseorang dia itu belum pernah melihat Nabi SAW, dia belum pernah mengetahui bagaimana sifatnya Nabi SAW. Nah, ketika itu dia pertama kali melihat Rasulullah SAW, maka dia akan habah, dia akan merasa takut atau dia merasakan segan, sangat segan ketika melihat Nabi SAW. Au qabla nadari fi akhlaqil aliyah wa ahwalihi saniyah, atau orang tersebut belum pernah lihat Nabi, belum pernah mengerti sifatnya Nabi, dan belum pernah melihat akhlaknya Nabi SAW. Dan ketika melihat, ketika tahu Rasulullah SAW seperti apa pertama kalinya, khafahu lima fihi min sifati jalilah rabbaniyah lima fi alaihil habiyah ilahiyah wa fawiyudatis samawiyah. Orang tersebut pasti akan takut, dia akan segan, akan tunduk karena disebabkan oleh sifatnya Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kewibawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga fuyudatus samawiyah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, dan barang siapa yang berteman, berkawan, bergaul dengan Rasulullah SAW ma'rifatan karena ingin kenal, maka ahabbahu, maka dia akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ay mukhalatata ma'rifata aw li ajli ma'rifah ahabbahu hubban syadidan hatta yasira ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in liduhurihi ma wajibul hubba min kamal husni khuluqihi wa mazidi syafaqatihi. Jika ada orang yang berteman atau bergaul dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan ingin kenal, tujuan ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW itu, ahabbahu, pasti dia akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hubban syadidan, sangat cinta, hatta yasira ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, sampai sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling dia cintai, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada orang-orang yang lain. Liduhurihi ma yujibul hubba min kamali husni khuluqihi wa mazidi syafaqatihi, karena Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai husnu khuluqihi, kamali husnu khuluqihi, akhlak yang sempurna dan rasa kasih sayang yang sempurna, yang banyak. Nah, karena sebab itu
seseorang apabila ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW karena ingin tahu, maka dia akan sangat cinta kepada Nabi lebih daripada keluarganya dan orang lain. Wa yaquluna ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali mengungkapkan, yaquluna ituhu, jika ada seseorang yang ingin mensifati Rasulullah SAW, orang tersebut akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang seperti Nabi Muhammad baik ketika Rasulullah sedang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya sampun, cekak semanten satu. Walaupun satu hadis akan tetapi panjang dan itu cukup untuk enggak cukup, masih kurang. Nggih, cekap semanten, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.